Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang replikasi DNA serta proses transkripsi dan translasi. Topik ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana informasi genetik dalam DNA bisa diubah menjadi protein yang berperan dalam seluruh aktivitas tubuh makhluk hidup. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama yaitu ada Nur Mubasiro dengan NIM 24613211. Yang kedua ada Fadilah Afifah dengan NIM 24613230. Ketiga Zaskia Damayanti dengan NIM 24613253. Keempat, Nailah Putri Mardia dengan NIM 24613262. Dan yang terakhir yaitu ada Siti Robingah dengan NIM 24613273. Dan di sini kami akan bergantian menjelaskan bagian-bagian dari proses ini, dimulai dari pengkodean DNA, kemudian transkripsi, dan yang terakhir adalah translasi. Transkripsi dari DNA ke RNA. Proses pengkodean DNA atau DNA coding adalah tahapan bagaimana instruksi dalam DNA diubah menjadi protein. Hal ini dikenal dengan istilah dogma sentral biologi yang terdiri dari dua langkah utama, yaitu transkripsi dan translasi. Pertama, kita bahas transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus sel. Di sini DNA tetap aman berada di dalam nukleus dan berfungsi seperti cetak biru asli yang tidak pernah meninggalkan tempatnya. Kemudian RNA bertugas sebagai pembawa pesan yang menyalin instruksi dari DNA. Hasilnya adalah messenger RNA, yaitu salinan satu untai RNA yang membawa informasi genetik keluar dari nukleus menuju ribosom. Jadi bisa dibilang messenger RNA ini seperti fotokopi dari DNA yang akan dikirim ke bagian lain sel untuk diterjemahkan menjadi protein. Selanjutnya yaitu translasi dari RNA ke protein. Setelah proses transkripsi selesai, tahap berikutnya adalah translasi, yaitu proses mengubah informasi dari RNA menjadi protein. Proses ini berlangsung di ribosom yang terdapat di sitoplasma sel. Ribosom akan membaca kode pada messenger RNA dalam kelompok 3 huruf yang disebut dengan kodon. Setiap kodon mewakili satu asam amino tertentu, kemudian asam-asam amino ini akan disusun dan dihubungkan satu sama lain seperti rantai manik-manik hingga membentuk protein yang utuh. Protein yang dihasilkan inilah yang nantinya akan menjalankan berbagai fungsi penting di tubuh seperti membangun jaringan, memperbaiki sel, hingga mengatur proses metabolisme. Berikutnya itu ada transkripsi. Transkripsi sendiri adalah proses penyalinan kode genetik dari DNA menjadi molekul RNA. Proses ini berlangsung di inti sel atau nukleus dan merupakan tahap pertama dari ekskresi gen, yaitu bagaimana informasi genetik digunakan untuk membentuk protein. Berikut adalah tahapan-tahapan proses transkripsi. Yang pertama ada inisiasi, di mana enzim RNA polimerase menempel pada bagian DNA yang disebut promotor atau daerah awal gen. DNA kemudian mulai terbuka, terpisah dua untai sehingga salah satu untai DNA dapat dijadikan cetakannya. RNA polimerase mulai membaca kode genetik dari DNA. Yang kedua ada elongasi, yaitu RNA polimerase menyusun rantai RNA dengan menambahkan nukleotida yang berpasangan secara komplementer terhadap DNA cetakan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan, memperpanjang rantai RNA. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada terminasi. Ketika RNA polimerase mencapai sinyal terminator pada DNA, proses penyalinan berhenti. Molekul RNA yang telah selesai dilepaskan dari DNA dan RNA polimerase pun melepaskan diri. Pada eukariot, pre-mRNA ini akan mengalami proses lanjutan seperti pemotongan intron, penambahan tutup 5 kap, dan ekor poly-A sebelum menjadi mRNA matang. Selanjutnya, tahap inisiasi pada transkripsi. Tahap inisiasi adalah tahap pertama dari proses transkripsi, yaitu proses di mana enzim RNA polimerase mulai menempel pada DNA untuk memulai pembentukan molekul RNA. Langkah-langkah tahap inisiasi itu ada 4 tahap. Yang pertama itu RNA polimerase menempel pada promotor. Pada DNA terdapat daerah khusus yang disebut promotor. Promotor ini berfungsi sebagai tanda mulai yang memberitahu enzim RNA polimerase di mana harus mulai menyalin DNA. Promotor biasanya mengandung urutan basa tertentu. Salah satunya adalah urutan basa Tata. RNA polimerase, yaitu enzim utama dalam transkripsi, menempel pada daerah promotor tersebut.
Tahap kedua itu ada pembukaan heliks DNA. Setelah RNA polimerase menempel, enzim ini mulai membuka untaian ganda DNA. Artinya, ikatan hidrogen antara pasangan basa DNA dilepaskan agar dua untai DNA terpisah sebagian. Bagian DNA yang terbuka disebut transcription bubble, yaitu arah kecil di mana DNA terbuka dan sep digunakan sebagai cetakan. Tahap ketiga itu ada pemilihan untai DNA cetakan. Dari dua untai DNA, harus salah satu yang digunakan sebagai untai cetakan. Untai lainnya disebut coding start. RNA polimerase membaca untai cetakan dari arah 3 ke 5 dan menyusun RNA dalam arah 5 ke 3. Yang terakhir atau yang keempat itu ada mulai penyusunan RNA. Setelah RNA polimerase menemukan posisi awal yang tepat di DNA, ia mulai menyusun nukleotida RNA yang komplementer dengan DNA cetakan. DNA adenin itu berpasangan dengan RNA urasil. DNA timin itu berpasangan sama RNA adenin. DNA guanin berpasangan dengan RNA sitosin. DNA sitosin berpasangan dengan RNA guanin. Penyusunan ini dimulai dari titik +1, yaitu posisi pertama gen yang transkripsikan menjadi RNA. Setelah tahap inisiasi selesai, proses transkripsi masuk ke tahap elongasi. Pada tahap ini, enzim RNA polimerase mulai bergerak di sepanjang DNA cetak dari arah 3 aksen ke 5 aksen. Tujuannya adalah untuk menyusun rantai RNA baru yang terbentuk dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selama bergerak, RNA polimerase membuka sebagian heliks DNA di bagian depan, sehingga basa-basa DNA bisa terbaca. Lalu enzim ini menambahkan nukleotida RNA yang berpasangan secara komplementer dengan basa DNA cetak. Jadi, adenina akan berpasangan dengan urasil, bukan timin, sementara sitosin tetap berpasangan dengan guanin. Proses ini berlangsung terus-menerus. Setelah RNA polimerase melewati satu bagian DNA, heliks di belakangnya akan menutup kembali seperti semula. Pada sel eukariot, hasil yang terbentuk pada tahap ini disebut pre-mRNA, yaitu RNA mentah yang belum sempurna dan masih mengandung bagian intron yang belum dibuang. Setelah itu, proses masuk ke tahap terminasi. Tahap ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai bagian DNA yang mengandung sinyal terminasi, yaitu tanda berhentinya proses transkripsi. Begitu sinyal ini terbaca, RNA polimerase akan berhenti menambahkan nukleotida dan melepaskan rantai RNA yang sudah terbentuk dari DNA cetak. DNA yang tadi terbuka akan kembali melilit membentuk heliks ganda seperti semula. Hasil transkripsi, yaitu pre-mRNA, kemudian akan mengalami proses pematangan. Proses ini meliputi splicing untuk membuang intron yang tidak diperlukan, penambahan topi 5 atau 5' cap di ujung depan mRNA, dan ekor poli A di ujung belakang. Tujuannya agar mRNA menjadi stabil, terlindungi dari enzim perusak, dan siap untuk dibawa keluar dari inti sel menuju ribosom, tempat terjadinya proses translasi, yaitu pembuatan protein. Translasi adalah proses pengubahan kode genetik pada mRNA menjadi rantai asam amino yang membentuk protein berlangsung di ribosom dengan bantuan tRNA. Proses transkripsinya 1. Inisiasi 2. Elongasi 3. Terminasi. Transkripsi terminasi. Proses transkripsi berakhir saat RNA polimerase menemukan sinyal terminasi dan melepaskan mRNA dan DNA. DNA kembali ke bentuk semula pada sel eukariot pre-mRNA, kemudian diproses dengan splicing penambahan 5 cap dan ekor poli A agar menjadi mRNA matang yang siap diterjemahkan pada ribosom. Proses translasi yang kedua yaitu elongasi. Bisa kita lihat gambar elongasi ada di tengah-tengah. Pada tahap elongasi, transfer RNA atau tRNA terus membawa setiap asam amino untuk dihantarkan ke messenger RNA atau yang kita sebut mRNA dengan pasangan basa kodon antikodon yang spesifik.
Asam amino pada tRNA di situs P akan berpindah dan berikatan secara peptida dengan asam amino pada tRNA di situs A. Kompleks translasi bergerak di sepanjang mRNA, menyebabkan tRNA yang bermuatan keluar melalui situs E, dan secara bersamaan membuka situs A menjadi tersedia untuk tRNA berikutnya. Bisa kita lihat juga pada gambar yang bulat-bulat itu. Tahap pemanjangan atau elongasi ini terus berlanjut hingga codon stop tercapai dan rantai polipeptida terbentuk. Proses translasi yang terakhir ada terminasi, yang mana bisa kita lihat di gambar paling kanan. Translasi berhenti pada titik terminasi ketika faktor pelepasan mengenali dan berikatan dengan codon stop UAA, UAG, dan UGA pada situs A ribosom dan menyebabkan polipeptida yang sudah terbentuk tadi dilepaskan dari tRNA dan seluruh kompleks translasi kemudian terdisosiasi atau terurai. Setelah itu, proses dapat dimulai kembali pada tahap inisiasi untuk sintesis protein baru. Sebagai penutup presentasi kami, dapat disimpulkan bahwa proses transkripsi dan translasi merupakan tahap penting dalam ekspresi gen yang mengubah informasi genetik di DNA menjadi protein yang berfungsi dalam kehidupan sel. Transkripsi menyalin informasi DNA menjadi mRNA yang kemudian dimatangkan. Sementara translasi menerjemahkan mRNA menjadi rangkaian asam amino untuk membentuk protein. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat menambah pemahaman teman-teman semua tentang pentingnya peran DNA dalam sistem biologis tubuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.